Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amri wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, perkenalkan nama saya Duhan Abdul Hanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan perencanaan strategi sistem informasi pada PT Metro Data Electronics terbuka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari PT Metro Data Electronics ini. Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor utama yang mengubah cara organisasi menjalankan bisnis pada era modern. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada penggunaan teknologi sebagai alat pendukung operasional, tetapi juga mengubah paradigma perusahaan dalam menciptakan nilai, membangun hubungan dengan pelanggan, serta mempertahankan daya saing di tengah persaingan yang semakin kompleks. Seiring berkembangnya teknologi seperti cloud computing, Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, hingga cybersecurity. Perusahaan-perusahaan ini dituntut untuk mampu menyusun strategi yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu bertanggung jawab tantangan bisnis di masa mendatang. Dalam tahun terakhir, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam adopsi teknologi digital. Pemerintah melalui berbagai macam program transformasi digital nasional terus mendorong manfaat teknologi informasi pada sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga industri. Perubahan tersebut secara tidak langsung menciptakan kebutuhan baru terhadap layanan digital yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Organisasi tidak lagi hanya membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga membutuhkan mitra yang mampu merancang, mengimplementasikan, mengelola, serta membutuhkan mitra yang mampu merancang, mengimplementasikan, serta membangun solusi digital yang sesuai dengan karakteristik bisnis mereka. Salah satu perusahaan yang sedang berada pada fase transformasi ini yaitu PT Metro Data Electronics. Berdiri pada tahun 1975, Metro Data ini dikenal dengan salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar di Indonesia pada masa itu. Selama puluhan tahun, perusahaan ini berhasil membangun reputasi sebagai mitra resmi berbagai vendor teknologi global melalui jaringan distribusi dan hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan dari berbagai sektor. Model bisnis tersebut memberi hasil Metrodata menjadi salah satu perusahaan teknologi yang memiliki posisi penting dalam perkembangan industri teknologi nasional. Dalam laporan ini, metode WART dan Prepart saya gunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis kondisi PT Metrodata Elektronik, serta menyusun rekomendasi strategi sistem informasi yang sesuai dengan arah transformasi perusahaan. Analisis yang saya gunakan, yang pertama yaitu ada PESTEL, untuk mengidentifikasi lingkungan internal, kemudian ada Porter 5 Focus untuk memahami tingkat persaingan industri, value chain, dan Frio saya gunakan untuk mengevaluasi sumber daya strategis, serta McFarland Strategic Grid untuk memetakan posisi aplikasi dan sistem informasi yang digunakan perusahaan. Seluruh hasil kemudian saya integrasikan sebagai dasar untuk merumuskan strategi sistem informasi dalam menyusun laporan ini. Saya bacakan profil singkat dari Metrodata ini. Nama resmi PT Metrodata Electronics, kode saham MTDL, asal-usul didirikan pada tahun 1975, IPO 1990, perusahaan publik Bursa Efek Indonesia, pemegang saham publik dan tersebar, investor strategis, investor institusional, dan retail domestik. Model bisnis, distribusi hardware software, solusi dan konsultasi TIK, transformasi digital. Direktur utama sampai saat ini ada Susanto Jaja, yaitu beliau yang menerima Top Executive Award pada tahun 2025 yang lalu. Mitra utama dari Metro Data Electronics ini yaitu ada Microsoft, Google Cloud, Red Hat, Cloudera, Confluent, Dell, SAP, Oracle, dan lain-lain. Untuk kinerja kunci dari Metrodata dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Untuk pendapatan 2023, Metrodata mempunyai pendapatan sebesar 22,1 triliun. Pada tahun 2024, eh,
ada 25,2 triliun, pada tahun 2025 ada 27,2 triliun. Laba bersih pada tahun 2023 650 miliar, 2024 739 miliar, 2025 814 miliar. EBITDA pada tahun 2023 ada 1,2 triliun, 2024 1,4 triliun, 2025 1,5 triliun. Gross profit pada tahun 2023 1,9 triliun, 2024 2,2 triliun, 2025 2,2 triliun. Total aset pada tahun 2023 tidak dipublikasi sampai saat ini. Kemudian ada produksi segmen utama 2023 hardware dan software distribusi, 2024 distribusi dan solusi, 2025 komunikasi cloud AI dan yang sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2023 tidak dipublikasi, 2024 13,87%, 2025 8,1%. Gross margin pada tahun 2023 tidak dipublikasi, 2024 8,4%, 2025 8,2%. 2023 EBITDA dan net margin tidak dipublikasi, 2024 5,6% dan 2,9%, pada 2025 5,6% dan 3,0%. Untuk pertumbuhan pendapatan 2025 jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 8,1%. Selanjutnya ada tonggak inovasi dan kolaborasi. Metrodata Electronics ini dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Yang pertama 2021 pasca COVID itu mereka berakselerasi mengadopsi cloud dan remote work solution, mendorong pertumbuhan distribusi infrastruktur IT. Kemudian pada tahun 2022 mereka meluncurkan layanan Megabots AI, yaitu generatif AI aplikasi yang yang nantinya bekerja sama dengan berbagai institusi besar di global. Pada tahun 2023, Metrodata sertifikasi sebagai Premier Partner Google Cloud, implementasi AI Solution di sektor korporat dan pemerintah. Kemudian strengthening SAP dan Oracle Consulting Capabilities. Pada tahun 2024, Metrodata mendapat partner dengan Red Hat untuk open source dan agentic AI, yaitu kemudian yang nantinya kemudian meluncurkan platform cloud hyperscale Indonesia Sentral dengan fokus keamanan AI dan pertumbuhan segmen komunikasi sebesar 27,5%. Pada tahun 2025, Metrodata Solution Day 2025 sebagai flagship event untuk ecosystem building, penguatan positioning sebagai digital transformation partner, dan berfokus pada pengembangan talenta digital dan AI literasi di seluruh segmen bisnis di Indonesia. Untuk 2026 belum dipublikasi. Oke, masuk ke permasalahan pada laporan ini. Perubahan industri teknologi informasi telah membawa tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade sebelumnya. Perusahaan yang sebelumnya memperoleh keuntungan besar dari aktivitas distribusi perangkat keras, kini menghadapi tekanan yang semakin tinggi akibat perubahan perilaku pasar, meningkatnya adopsi layanan berbasis cloud, serta hadirnya perusahaan global yang mampu menjangkau pelanggan secara langsung melalui platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan model bisnis distribusi tradisional tidak lagi mampu memberikan tingkat keuntungan yang sama seperti pada masa sebelumnya. Metrodata Electronics merupakan salah satu perusahaan yang secara langsung merasakan dampak perubahan tersebut. Walaupun perusahaan masih mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun, struktur pendapatan yang masih didominasi oleh bisnis distribusi membuat perusahaan harus menghadapi tekanan terhadap margin keuntungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Metrodata bukan lagi sekedar mempertahankan, melainkan bagaimana perusahaan mampu melakukan transformasi dan menjadi penyedia solusi digital yang memiliki sistem informasi yang mampu mendukung proses bisnis, memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menciptakan inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari berbagai permasalahan yang ada, kita masuk ke pembahasannya. Perencanaan strategis sistem informasi tidak dapat disusun hanya berdasarkan kondisi teknologi yang dimiliki suatu perusahaan.
tapi juga harus dibangun melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap lingkungan bisnis, sumber daya organisasi, dan proses bisnis, hingga arah perkembangan industri yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, metode Ward and Prepart menempatkan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai pondasi utama sebelum menyusun rekomendasi strategi sistem informasi. Pada penelitian ini, saya menggunakan Pestle Analysis, Porter Five Force, Value Chain Analysis, Frio Framework, serta McFarlane Grid sebagai metode dengan fungsi yang berbeda. Namun seluruh hasil analisis tersebut nantinya akan diintegrasikan untuk menghasilkan strategi informasi yang selaras dengan kebutuhan PT Metro Data Electronics Tbk. Yang pertama kita masuk ke analisis lingkungan eksternal. Saya menggunakan Pestle. Saya bacakan dulu tabelnya. Di dimensi pertama yaitu ada politik. Metrodata ini berkomitmen terhadap pemerintah dengan judul Making Indonesian 4.0 dan Digital Transformation Agenda Nasional. Dampak ke Metrodata meningkatkan dimensi solusi digital dari corporate, SME, dan pemerintah. Metrodata sebagai enabler resmi transformasi digital. Peluangnya eh, ada sebagai peluang. Selanjutnya ada regulasi PDP Personal Data Protection Law and POJK. Cyber Security mewajibkan compliance untuk perusahaan publik. Kemudian ada ekonomi eh, Pestel di bagian E yaitu Petrodata ada pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 5 sampai 6%. Eh, Investasi IT di governance naik sebesar 15 sampai 20%. Dinyatakan sebagai peluang. Kemudian yang kedua ada depreciation rupiah versus USD, komponen cost inflation, prosesor, memory, storage dari geopolitical tension. Margin distribusi hardware tertekan, gross margin 8%, needs cost efficiency dan shift ke high margin solution consulting. Itu untuk dampak ke metrodata elektroniknya. Untuk Pestel bagian S, T, dan selanjutnya eh, bisa ada di tabel berikut. Kemudian, di antara seluruh faktor pastel di atas, aspek teknologi menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Perkembangan artificial intelligence, generative AI, cloud computing, IoT, big data, dan lain-lain. Metrodata melihat perubahan tersebut sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan layanan berbasis AI dan digitalisasi, hingga platform yang memberikan nilai tambah lebih dibandingkan bisnis distribusi tradisional. Peluncuran berbagai layanan berbasis AI serta pengembangan data center menunjukkan bahwa Metrodata ini mulai memposisikan teknologi sebagai sumber pertumbuhan utama untuk masa yang akan datang. Aspek lingkungan juga menjadi penting untuk perusahaan teknologi ini. Meskipun metrodata bukan manufaktur, operasional bisnisnya juga tetap berkaitan dengan penggunaan energi, pengelolaan limbah elektronik, dan efisiensi pusat data. Semakin meningkatnya kesadaran terhadap prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG, mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan bisnis, termasuk juga prinsip environmental, yaitu lingkungan. Untuk analisis yang kedua, di sini saya ada menggunakan Port Five Force. Eh, saya gunakan eh, untuk menjelaskan tingkat daya tarik suatu industri itu dipengaruhi oleh 5 kekuatan utama, yaitu pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pelanggan, ancaman produk substitusi, dan ide intensitas persaingan antar perusahaan. Porter Five Force ini dikembangkan oleh Michael E. Porter. Oke, baik. Di sini saya ada tabel Porter Five Force. Yang pertama itu ada persaingan dalam industri. Di Metrodata sendiri, dimensi data, Ingam Mikro Indonesia, Raw Electronics, Soft Skill, PT Equinix Indonesia. Tingkat tekanan tinggi, market fragmentasi, marginnya kurang lebih 3%, khususnya di hardware dan switching cost. Untuk kekuatan yang kedua itu ada ancaman pendatang baru. Di Indonesia sendiri itu ada
Ada Metrodata yang memiliki pesaing, yaitu seperti AWS, Microsoft Direct Sales, Global Tech Distribution Expanding ke Indonesia. Yang ketiga ada ancaman produk substitusi. Untuk metode sendiri, ancaman produk substitusi ada SAS Cloud Native Solution menggantikan on-premise dan open source alternatif atau paid software. Yang keempat ada daya tawar pembeli. Di metode sendiri berpengaruh atas dari enterprise corporate seperti Microsoft, SAP Licensing, SME Price Sensitive, dan Government Tender Procurement. Yang terakhir ada tawar pemasok atau mitra. Untuk tekanan bagi Metrodata sendiri, vendor global seperti Microsoft, Google, Red Hat, Oracle, SAP menjadi eh, tekanan yang sedang bagi Metrodata kalau dilihat dari Porter Five Force. Baik, selanjutnya untuk McFarland Grid sudah saya tampilkan tabel di sini. Jadi secara keseluruhan, hasil analisis Porter Five Force menunjukkan bahwa industri teknologi informasi merupakan industri dengan tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, Metrodata tidak dapat lagi mengandalkan modal bisnis distribusi sebagai sumber pertumbuhan utama. Perusahaan perlu memperkuat diferensiasi atau membedakan melalui layanan digital yang memiliki nilai tambah dibanding perusahaan yang lainnya, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, serta mengembangkan inovasi yang sulit ditiru oleh kompetitor perusahaan yang lain. Baik, masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan menggunakan pendekatan word and paper, dapat disimpulkan bahwa Metrodata ini berada pada fase transformasi bisnis yang sangat strategis. Perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai distributor perangkat keras, tetapi juga mulai mengembangkan posisinya sebagai penyedia solusi digital yang mampu mendukung kebutuhan transformasi teknologi di berbagai sektor industri skala nasional. Perubahan arah bisnis ini eh, adalah respon dari dinamika industri teknologi informasi yang mengalami pergeseran dari model bisnis sebelumnya yang hanya mendistribusikan hardware, software, dan lain semacamnya. Namun kini sudah lebih terintegrasi dengan masuknya cloud computing, artificial intelligence atau AI, cyber security, managed service, konsultasi transformasi digital, dan lain sebagainya. Melalui analisis Porter Five Force, Pestel, McFarland Grid, Frio dan lain sebagainya diketahui bahwa industri teknologi informasi ini memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Persaingan tidak hanya berasal dari perusahaan lokal, tapi juga dari berbagai penyedia layanan teknologi global yang memiliki sumber daya dan inovasi yang sangat kuat. Kondisi tersebut menyebabkan Metrodata tidak lagi dapat mengandalkan bisnis distribusi sebagai sumber keunggulan utama. Sebaliknya, justru perusahaan perlu terus meningkatkan diferensiasi melalui layanan digital yang memiliki nilai tambah tinggi, diperkuat hubungan dengan pelanggan, serta memanfaatkan pengalaman teknologi yang sudah dilalui untuk jangka panjang dan sebagai fondasi utama untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dari perspektif sistem informasi, hasil pemetaan menggunakan McFarland Strategy Grid menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasional sekaligus arah transformasi digital perusahaan. Sistem yang mendukung hubungan dengan pelanggan, pengelolaan rantai pasok, analisis data, hingga layanan digital menjadi komponen strategis yang harus dikembangkan agar mampu memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, terakhir masuk ke penutup. Transformasi digital merupakan proses yang menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebutuhan pasar, serta dinamika persaingan industri. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PT Metro Data Electronics, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan model bisnis dari distributor perangkat keras menjadi penyedia solusi digital terintegrasi. Langkah tersebut menjadi strategi yang tepat untuk menjaga daya saing perusahaan sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Melalui laporan ini, saya berharap hasil analisis dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penyelenggara
penyelarasan antar strategi bisnis dan strategi sistem informasi dalam mendukung transformasi digital. Selain menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan metode Ward and Prepart, Frio, Pastel, value change, McFarlane Grid, dan lain sebagainya. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana perusahaan teknologi di Indonesia dapat memanfaatkan sistem informasi sebagai alat dan aset strategis untuk menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Duhan Abdul Hanan.